Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz Saputra dengan NIM 20204068 dari Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomis dan Bisnis Islam, UIN Raden Patah Palembang. Baiklah, di sini saya akan membacakan ayat mengenai zakat dan wakaf. Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanu lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang surat At-Taubah ayat 103, yaitu seluruh umat Islam yang sudah dewasa pasti mengenal zakat, yakni sesuatu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap muslim yang mampu. Tujuannya untuk pengentasan kemiskinan, bentuk kepedulian sosial, dan sebagai wujud bakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas harta yang dimiliki, agar harta tersebut menjadi bersih dan suci atau zakiyun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang memiliki arti, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Asbabun nuzul surat At-Taubah ayat 103. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh Abu Lubabah dan segolongan orang-orang lainnya. Mereka merupakan kaum mukminin dan mereka pun mengakui dosa-dosanya. Jadi setiap orang yang ada seperti mereka adalah seperti mereka juga, dan hukum bagi mereka juga sama. Surat At-Taubah merupakan surat ke-9 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 129 ayat dan tergolong surat Madaniyah. Tafsir ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya untuk mengambil zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan diri melalui zakat tersebut. Menurutnya, perintah ini juga ditujukan kepada orang-orang yang mengakui perbuatan dosa mereka yang mencampurkan amal baik dan amal buruknya. Imam Muslim meriwayatkan melalui Abdullah ibnu Abdul Aufah yang mengatakan bahwa Nabi SAW apabila menerima zakat dari suatu kaum, maka beliau berdoa untuk mereka. Lalu datanglah ayahku atau perawi
dengan membawa zakatnya. Maka Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada keluarga Abu Aufa." Menurut Ibnu Abbas, doa tersebut menjadi rahmat untuk mereka. Sementara menurut Qatadah, ketentraman jiwa bagi mereka. Lebih lanjut, Ibnu Katsir menjelaskan zakat tersebut diperuntukkan bagi orang yang pantas menerimanya. Sedekah atau zakat yang dikeluarkan dari usaha yang halal akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya, lalu dia menjanya untuk pemiliknya hingga sebiji buah kurma menjadi seperti bukit Uhud. Hal ini menerangkan tentang harta yang dizakatkan akan mendatangkan keberkahan yang berlipat. Secara keseluruhan, surat At-Taubah ayat 103 menerangkan tentang perintah untuk bertaubat dan berzakat. Kedua perintah tersebut dapat menghapuskan dan melenyapkan dosa-dosanya. Sekian penjelasan dari saya mengenai Quran Surat Taubah ayat 103. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.